Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Munawaroh, Murtadho, dan Muhammad Taufikur Rahman akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Perjuangan Umar bin Khattab. Pengangkatan Umar bin Khattab ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat. Kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui proses musyawarah Abu Bakar dengan para pemuka agama. Cara yang ditempuh oleh Abu Bakar ini ternyata dapat diterima oleh masyarakat dan mereka segera memberi baiat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian menjadi khalifah. Namun, Umar bin Khattab tidak mau disebut sebagai khalifah, akan tetapi diganti oleh gelar beliau menjadi Amirul Mukminin. Kekhalifahan masa pemerintahan Umar bin Khattab yang relatif lama, yakni 10 tahun, digunakan untuk memperluas wilayah Daulah Islamiyah dan melakukan berbagai program pembangunan. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi Irak, Persia, Syam, Mesir, dan Barkoh. Panglima-panglima Islam setelah menangkan peperangan di suatu daerah atau kota, mereka akan mendirikan masjid. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seseorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan ke kota Madinah. Meluasnya kekuasaan Islam mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar. Sekian materi dari saya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Murtadho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtadho. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan rekan saya tadi, yaitu sistem pemerintahan Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun. Masa kekhalifahan Umar merupakan masa-masa terbaik sepanjang sejarah Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar menjadi khalifah pada awal terjadinya perang sengit di Syam. Ketika itu kaum muslimin tengah berkumpul di Yarmuk berhadapan dengan pasukan Romawi yang jumlah personilnya begitu banyak. Terima kasih. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai usaha-usaha yang dilakukan Umar bin Khattab dalam stabilisasi pemerintahan. Usaha-usaha yang dilakukan Umar bin Khattab dalam stabilisasi pemerintahan meliputi berbagai bidang, yaitu bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan pengajaran, bidang hukum, dan bidang infrastruktur. Yang pertama yaitu bidang politik. Ada 4 usaha yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, di antaranya pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan Umar bin Khattab, penataan birokrasi pemerintahan, dan struktur pemerintahan Umar bin Khattab. Bidang yang kedua yaitu bidang sosial. Di sini juga terdapat 4 usaha Umar bin Khattab, antara lain pemberlakuan ijtihad, penetapan kalender Islam, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan masjid. Selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Atas usul Walid bin Hisham, Umar pun membangun pusat perbendaharaan negara atau Baitul Mal di Madinah dan kota-kota lainnya. Harta yang tersimpan di Baitul Mal kemudian digunakan untuk kepentingan umat. Untuk mengelola perputaran uang di Baitul Mal, Umar pun membuat sistem Tadwinud Diwan atas usulan salah satu seorang warga. Bidang yang keempat yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, yakni didirikannya madrasah yang mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagai ilmu agama. Para siswa madrasah tersebut diwajibkan untuk menghafal minimal 5 surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Hajj, An-Nur, dan Al-Ma'idah. Setiap madrasah memiliki guru besarnya masing-masing yang berasal dari kalangan sahabat. Bidang yang kelima yaitu bidang hukum, yaitu dibuatnya lembaga Ahlul Halli wal Aqdi untuk menetapkan penyelesaian dan kesepakatan atas suatu hal.
Anggota lembaga ini berasal dari para ulama dan cendekiawan. Dan bidang yang terakhir yaitu bidang infrastruktur. Pada masa pemerintahannya, Umar juga membangun berbagai infrastruktur, mulai dari pembangunan kota, saluran air, dan bangunan penunjang pemerintahan seperti bangunan keagamaan, bangunan militer, dan bangunan sipil. Bersama dengan pembangunan tersebut, dibangun juga fasilitas penunjang seperti jalan dan jembatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada makalah yang telah kami share di Google Classroom. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.